Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mari kita awali pertemuan kita pagi ini dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah, di subuh yang cerah ini hari tepatnya kalau dalam pelanggaran kalender kita hari Isra Mi'raj ya. Hari Isra dan Mi'raj dan diliburkan ya. Isra dan Mi'raj itu sebenarnya kejadian yang harus kita yakini. Satu, poinnya yang pertama, harus kita imani, harus kita percayai, dan peristiwa itu pernah terjadi pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa itu peristiwa luar biasa. Banyak hal-hal kalau ditimbang secara akal, mungkin akal kita tidak nyambung. Maka disebut peristiwa luar biasa. Peristiwa luar biasa yang terjadi pada diri Nabi kadang disebut juga sebagai mukjizat. Mukjizatnya Nabi itu khusus untuk Nabi Muhammad itu ada dua macam. Ada yang hissi, indera kita mampu menangkapnya. Ada yang akli, artinya akal sebenarnya nggak sampai ke sana. Nabi-nabi yang lain selain Nabi Muhammad, mukjizatnya itu mukjizat hissi semua. Nah, misalnya Nabi Musa dengan tongkatnya, itu bisa kita saksikan. Kejadian luar biasa dengan tongkatnya itu. Itu bukan sihir dari Nabi Musa ya. Kalau penyihirnya Fir'aun memang sihir. Pas giliran Nabi Musa melemparkan tongkatnya berubah menjadi ular dan melumat semua ular-ular kecil dari penyihir terbaik di Mesir saat itu yang dikumpulkan oleh Firaun. Para penyihir itu bilang, ini bukan sihir, kami ini ahli sihir. Yang dari Nabi Musa itu bukan sihir. Ini kejadian luar biasa. Tapi kejadian seperti ini bisa ditiru seiring perjalanan waktu. Meskipun mungkin hakikatnya nggak sama. Itu hissi, jadi terbatas pada masanya. Kemudian misalnya Nabi Ibrahim tidak kebakar api. Itu juga kejadian luar biasa. Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ini doanya Nabi Ibrahim. Tapi kalau kita yang baca itu gak mempan, tetap aja kebakar. Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, malah dingin ia rasakan, tidak kebakar sama sekali. Tapi sekarang teknologi itu ada pakaian. Nah, kalau dia pemadam kebakaran kan ada. Kalau api-api kecil itu nggak kebakar tubuhnya dengan. Artinya ada bisa mendekati itu. Ada yang bisa mendekati itu. Tapi mukjizatnya Nabi Muhammad itu kejadian luar biasa pada diri Nabi Muhammad. Memang ada hissi juga. Misalnya Nabi Muhammad di tangannya ya keluar air kan pernah ada seperti itu ya. Kemudian Al-Quran itu mukjizat terbesarnya. Itu sepanjang hayat menjadi kejadian luar biasa itu. Atau sesuatu yang menegangkan atau mencengangkan. Banyak hal-hal yang tidak ditangkap oleh akal. Termasuk Isra Mi'raj. Kejadian luar biasa. Bayangkan dalam hanya satu malam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Padahal di konteks zamannya itu perjalanan yang butuh waktu itu.
dengan pakai unta atau kuda saat itu butuh beberapa hari, berjam-jam lah ya. Tapi ini cuma satu malam terjadi. Nah, itu Isra. Nah, kita lihat dalam ayat Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Ayat yang dimulai dengan subhana. Karena kan ada ayat dalam Al-Qur'an, surah dalam Al-Qur'an ada yang dimulai dengan bentuk fi'il madhinya, sabbaha. Ada yang fi'il mudhari'nya yusabbihu. Ada yang fi'il amarnya sabbih, tasbihkan Allah. Ada yang bentuk masdarnya, itulah subhana. Di situ maha suci Allah. Dimulai dengan pujian kepada Allah bahwa Allah itu maha suci. Kenapa? Karena peristiwa yang akan diurai setelahnya, yaitu Isra Mi'raj, memang kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa. Makanya di situ asra, memperjalankan. Bentuk masdarnya Isra. Asra, memperjalankan. Kalau memperjalankan kan transitif ya. Berarti siapa yang memperjalankan? Bukan Nabi Muhammad sendiri yang berjalan. Asra, Allah yang memperjalankan. Kalau Allah yang memperjalankan, nggak ada yang mustahil kan? Kejadian luar biasa bagi kita, bagi Allah itu ya, hal biasa. Allah bisa melakukan apapun kalau Allah menghendaki. Memperjalankan. Jadi Allah bisa melipat waktu. Bagi kita lama, bagi Allah, karena Allah tidak terikat oleh waktu. Jadi yang memperjalankan Allah, bukan Nabi Muhammad sendiri. Sama dengan ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu hanya penyampai, sumbernya dari Allah. Maka dalam ayat Al-Quran dikatakan wa ma alaina illal balagul mubin. Ya, tugas kami ini hanya menyampaikan. Nabi Muhammad tidak bisa memberi hidayah. Nabi Muhammad hanya menunjuki kehidayah itu. Yang memberi hidayah itu Allah. Tadi disebut dalam ayat Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Nabi Muhammad tidak bisa memberi hidayah. Tetapi yang memberi hidayah adalah Allah. Allah lebih tahu siapa yang pantas untuk menerima hidayah dan yang tidak. Allah lebih pantas, lebih tahu untuk itu. Tapi Nabi Muhammad menunjukkan kepada hidayah itu, baik dengan perkataannya maupun perbuatannya. Contoh-contoh yang ia lakukan itu hidayah. Perkataannya, perbuatannya, hidayah itu dari Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad menunjuki kepada hidayah itu ada pada sosok Nabi Muhammad. Allah yang memberikan hidayah melalui sosok Nabi Muhammad. Nah, makanya asra, memperjalankan. Allah yang memperjalankan, bukan Nabi Muhammad sendiri yang berjalan itu. Terus dikatakan itu bi abdihi, kata abd. Bukan Nabi Muhammad langsung yang disebut. Nabi Muhammad itu disebut dalam Al-Quran, namanya Muhammad itu hanya 4 kali. Mungkin Nabi yang paling banyak disebut dalam Al-Quran namanya itu Nabi Musa. Puluhan kali disebut Nabi Musa. Nabi Muhammad hanya 4 kali. Tapi Nabi Muhammad seringnya disapa oleh Allah dengan jabatannya sebagai Rasul atau Nabi. Maka banyak ayat Al-Quran itu mengatakan ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Jadi sebutan atau posisi Nabi Muhammad itu lebih banyak disebut ketimbang namanya langsung. Nama Nabi Muhammad hanya 4 kali. Salah satunya wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu tak lain dan tak bukan, hanyalah seorang rasul. Qad khalat min qabli rusul. Sebelum-sebelumnya juga sudah banyak rasul. Dan dia akan berakhir masanya, artinya dia juga punya masa hidup. Nah, ini kan di sahabat-sahabat saat itu banyak yang belum bisa menerima dengan meninggalnya Nabi Muhammad. Ayat itu menjelaskan. Berarti Nabi Muhammad dalam ayat itu disebut abd. Nah, sekarang apa abd?
Seorang disebut abad berarti dia dekat dengan Allah. Faktor kedekatan ia dengan Allah itu karena hatinya yang bersih. Hati yang bersih akan mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi hati yang kotor itu ada penghalang atau hijab ia dengan Allah. Nah, bagaimana membersihkan hati? Ada keikhlasan di situ. Kata-katanya terjaga, perbuatannya juga terjaga, dan selalu berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kesadaran dirinya tertuju kepada Allah. Nah, ini namanya kedekatan, muraqabah dengan Allah. Jadi secara jarak bukan itu yang diinginkan, tetapi kedekatan kita kepada Allah dengan kesadaran, karena Allah itu tidak berbentuk materi, tidak bertempat, sehingga kesadaran diri kita akan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjaga kita, Allah menunjuki kita, memberikan ampunan kepada kita. Itu kalau orang dekat kepada Allah. Semakin dekat ia kepada Allah, semakin mudah ia akan terpetunjuk. Seseorang akan terpetunjuk sehingga menghindari hal-hal yang keliru. Ya, kita manusia biasa ya, mudah untuk bersalah. Karena kita bukan nabi yang maksum. Nabi Muhammad itu maksum. Jadi tidak mungkin Nabi Muhammad berbuat salah. Nabi Muhammad baru terbetik dalam benaknya berbuat salah, itu sudah dialihkan oleh Allah sehingga tetap dalam rel kebenaran. Karena maksum. Kalau kita bisa bersalah. Tapi dengan posisi kita bisa bersalah, khilaf, Allah memberikan ampunan selama seseorang itu memohon ampunan. Nah, Nabi Muhammad sosok yang bersih, sosok yang mendekatkan diri kepada Allah. Karena kan Nabi Muhammad itu ada penulis Mahmud Abbas Al-Aqad, penulis Mesir itu, dia menulis tentang Abqariyatu Muhammad. Dia menulis banyak hal, banyak bukunya, tapi selalu judulnya Abqariyah. Abqariyah itu Abu Bakar, Abqariyah itu Umar, Abqariyah itu Utsman, Abqariyah itu Ali. Nah, salah satunya Abqariyah itu Muhammad. Kecerdasan Nabi Muhammad. Di situ ya berkesimpulan, sosok Nabi Muhammad adalah sosok yang memenuhi beberapa hal. Tidak ada seorang manusia pun di dunia ini yang bisa memenuhi hal itu sekaligus dalam dirinya. Pertama, Nabi Muhammad itu seorang pemimpin. Nabi Muhammad seorang pemimpin. Dan Nabi Muhammad posisinya sebagai pemimpin tidak sekedar berkata, tapi menandakan. Coba waktu menggali parit, waktu perang Khandak itu ya, menggali parit, Nabi turun tangan di situ. Nabi juga menggali itu, bahkan ditegur oleh sahabat, kok Rasul mau tega-teganya seperti itu? Enggak, dia memang mau. Ketika Nabi mau hijrah dari Mekah ke Madinah, itu Abu Bakar, saudagar waktu itu, sudah dekat banget dengan Rasul, keimanannya tidak diragukan, nyumbang seekor unta untuk ditumpangi oleh Nabi Muhammad. Cuma-cuma Nabi tidak menerima begitu saja. Ia berterima kasih kepada Nabi Muhammad, kepada Abu Bakar. Tapi Nabi bilang, saya kasih berapa harga dari ini. Jadi Nabi tetap membayar. Apa artinya? Ketika mau melakukan sesuatu yang baik, murni, kalau perlu memang itu dari diri kita, bukan dari orang lain. Jadi total kalau kita mau berbuat baik. Itu yang digambarkan Nabi Muhammad. Jadi pemimpin begitu, salah satunya pemimpin gitu, mengutamakan kepentingan banyak orang dan memberikan keteladanan. Satu. Yang kedua, Nabi Muhammad itu pemikir. Jadi sosok Nabi Muhammad itu pemikir.
Kenapa kaum muslimin kalah ketika terjadi perang Uhud? Karena pasukan pemanah saat itu meninggalkan posisinya. Ini kan bukit Uhud. Di situ ada posisi pasukan pemanah dari kaum muslimin, sahabat-sahabat itu, kaum posisimu di situ. Itu petunjuk Nabi Muhammad. Setiap musuh datang, jadi musuh nggak berani mendekat. Sahabat melihat, ini kita udah menang nih, pede ya, menang kita ya. Pas dilihat, sudah menang, merasa sudah di atas angin, sahabat ini meninggalkan posnya. Karena tergiur tadi itu kan, sudah menang kita ini. Meninggalkan posnya ke bawah karena ada rampasan perang waktu itu ya. Ya, Khalid bin Walid waktu itu belum muslim, jadi di pihak musuh ya, sebagai pimpinan perang. Melihat situasi itu, menyerang. Akhirnya kaum muslimin kalah. Nabi Muhammad pemikir. Nabi Muhammad ketika disodori pertanyaan-pertanyaan, pertanyaannya itu dijawab dengan pertanyaan sesuai dengan situasi yang dialami oleh orang. Variatif cara menjawabnya Nabi, mengena, menjawab persoalan, tapi juga memperhatikan situasi yang dialami oleh seseorang. Nabi itu jawabannya beda-beda sesuai konteks yang bertanya. Misalnya jihad, banyak sahabat yang bertanya kepada Nabi, jihad itu seperti apa sih? Nabi tahu situasi orang ini mau pergi berperang. Tapi Nabi juga tahu latar belakang orang ini, anak muda ini. Dia punya orang tua. Orang tua ini sudah renta. Tidak ada yang mengasuh orang tuanya kecuali dia. Maka Nabi menjawab, jihad itu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Suatu saat ada lagi seorang yang bekerja, bertanya kepada Nabi, apa itu jihad? Jihad maknanya Anda melakukan sesuatu yang baik, Anda bekerja sesuai tupoksi Anda, itu sudah jihad. Berarti Nabi sosok yang cerdas, sosok yang menyelesaikan masalah, dan betul-betul mengakar kan? Lihat sesuai dengan situasi yang ada. Nabi itu pemikir. Ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, Nabi ahli diplomasi itu. Sahabat yang lain mengatakan, kita kalah diplomasi ini. Kenapa Nabi Muhammad begitu? Kenapa banyak mundurnya Nabi? Kalah diplomasi. Pernyataan kalimat itu, hadza min Muhammadir Rasulillah. Pihak seberang nggak menerima. Saya nggak kenal Muhammad sebagai Rasul. Pokoknya Muhammad ganti, Rasul itu coret di situ. Akhirnya Ali bin Abi Thalib selaku penulis waktu itu diarahkan oleh Nabi, hapus Ali, tulis di situ Muhammad ibnu Abdillah. Baru mereka terima kan? Dan banyak lagi yang lain. Mengalah Nabi dalam diplomasi itu. Kemudian Nabi misalnya ketika di poin itu yang lain, dilarang berumrah tahun itu. Karena kan kaum muslimin waktu itu sudah siap berumrah, mau ke Mekah dari Madinah. Tapi terjadi perjanjian Hudaybiyah, dicegat oleh kaum musyrikin saat itu. Kemudian di situ dilarang berumrah. Nanti tahun depan. Sahabat semua kecewa kan? Kenapa Nabi mengiyakan? Nabi tetap mengikuti maunya sepihak kaum musyrikin. Nah, tapi seiring perjalanan waktu ternyata keputusan-keputusan Nabi Muhammad itu dalam perjanjian itu justru menguntungkan kaum muslim. Jadi Nabi Muhammad tidak berpikir jangka pendek, tapi berpikir jauh ke depan. Nah, ini Nabi Muhammad cerdas. Apalagi sosok yang lain. Nabi Muhammad itu ahli ibadah. Makanya perbedaan Nabi Muhammad dengan kita, Nabi Muhammad ada yang menjadi kewajiban bagi dirinya, tapi bagi kita sunnah. Salat tahajud kan wajib bagi Nabi Muhammad.
Bagi kita sunat, bahaya kalau kita wajib juga kan. Tambah lagi dong. Saat 6 waktu ntar kan. 5 waktu. Bagi Nabi Muhammad puasanya, tapi tidak tiap hari juga berpuasa. Nabi Muhammad itu menyanjung orang berpuasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak, menyanjung. Sangat-sangat menyanjung bahwa itu puasa yang baik. Itu puasanya Nabi Daud kan, sehari puasa, sehari tidak. Dan itu dianjurkan. Silahkan, Nabi memuji. Cuma Nabi itu tidak melakukan. Enggak pernah Nabi melakukan itu. Tapi Nabi menganjurkan. Tapi Nabi menganjurkan, itu salah satu puasa yang dibolehkan. Tapi Nabi tidak pernah melakukan. Karena mungkin kalau Nabi melakukan, khawatir ya, orang-orang juga mengikutinya dan itu memberatkan. Nah, Nabi itu ahli ibadah. Ada yang mengatakan kita dengan Nabi Muhammad itu sih beda-beda tipis, sedikit katanya perbedaannya. Kalau Nabi Muhammad sedikit-sedikit ibadah, kalau kita sedikit ibadahnya. Nabi Muhammad itu kita itu sedikit-sedikit makan kan. Nabi Muhammad makannya sedikit, artinya tidak berlebihan. Nabi Muhammad pemimpin, pemikir, ahli ibadah. Yang lain, Nabi Muhammad itu punya nilai seni. Nabi Muhammad itu cinta kebersihan, cinta kerapihan. Setiap mau keluar rumahnya, sisir rambutnya, dia bercermin supaya penampilannya itu elok dipandang mata oleh orang lain. Jangan sampai penampilan kita justru gara-gara penampilan kita orang lain berdosa gara-gara kita kan. Ajarin itu. Nabi Muhammad itu senang bercanda. Jadi Nabi Muhammad gak kaku-kaku amat kok. Nabi Muhammad senang bercanda. Tapi candanya Nabi, canda yang tidak mengandung kebohongan, canda yang tidak merendahkan martabat kemanusiaan. Senang bercanda Nabi itu. Makanya saya ingatkan kembali bahwa Nabi itu kan pernah ya. Nah dengan Ali bin Abi Thalib itu makan kurma kan, bareng-bareng. Ali bin Abi Thalib biji kurmanya ditaruh di dekat piringnya Nabi Muhammad. Tiap makan bijinya ditaruh Nabi Muhammad. Sedikit yang ditaruh di dirinya, di depan di tempatnya, piringnya. Nabi Muhammad bilang, ngapain kamu gini? Ya sengaja, kalau ada yang lewat nanti lihat, oh ternyata Nabi Muhammad itu rakus juga kalau makannya, banyak makannya. Terus Nabi bilang, ya, sambil bercanda Nabi ketawa, Ali, kamu nggak sadar, justru kamu yang lebih rakus. Orang nggak bohong, nggak bodoh kok melihat kita itu. Kamu yang rakus karena bijinya pun kamu makan. Nabi membalas seperti itu. Candaan Nabi, candaan yang cerdas. Ini ya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang memiliki karakter menghimpun 4 hal itu sekaligus. Ada yang pemikir tapi mungkin ibadahnya enggak. Ada yang pemimpin tapi mungkin ibadah atau yang lainnya enggak. Ada yang justru seni tapi karakter yang lain enggak. Nabi Muhammad ini hasil penelitian. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu menghimpun 4 kelebihan ini sekaligus pada dirinya kecuali Nabi Muhammad. Ya kalau ada dikit mungkin mendekatinya pun masih jauh. Ya, itu sosok Nabi Muhammad. Baik, kita kembali ke abdihi. Nabi Muhammad itu disebut itu sebagai abdihi, orang yang suci, utusan Allah, sehingga Nabi Muhammad berhak untuk diperjalankan oleh Allah. Menjadi nabi itu bukan prestasi. Menjadi nabi itu hak prerogatif Allah. Bagaimanapun usaha kita untuk menjadi nabi tidak akan mungkin ya. Jadi jangan bercita-cita menjadi nabi, jangan, nggak usah. Itu hak prerogatif Allah. Ini Nabi Muhammad pilihan. Nah kemudian lailan. Nah, sekarang kenapa lailan? Antara siang dan malam. Ini 2 hal yang selalu disebut dalam Al-Quran. Lailan itu malam dengan siang itu beda ininya. Faktor kedekatan seseorang kepada Tuhan
itu bisa diraih lebih banyak pada malam hari. Makanya misalnya hadisnya Nabi, Allah itu mengutus malaikat turun ke persada bumi ini itu sepertiga malam akhir tiap malam. Jadi siapa yang berdoa di situ, bermunajat kepada Allah, akan dikabulkan. Faktor kedekatan diri itu. Makanya ada salat malam kan? Kenapa? Karena orang lain pada istirahat, umumnya begitu. Orang lain pada istirahat, orang itu mendekatkan diri kepada Allah. Karena malam itu memang tempat walaila subata, tempat atau waktu istirahat. Tapi dimanfaatkan untuk beribadah, maka faktor kedekatan seorang hamba kepada Allah itu terjalin erat. Nah itu kenapa malam? Banyak rahasia di malam hari yang mungkin tidak kita dapatkan di siang hari. Karena siang hari itu ma'asya, waktu yang digunakan untuk bekerja, memenuhi kebutuhan hidup kita dan keluarga kita. Itu siang. Kemudian malam harinya istirahat. Tapi ketika waktu istirahat itu dimanfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, jauh lebih besar khasiat. Itu di malam hari. Nah sekarang minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, jaraknya jauh, tapi diperjalankan dengan singkat. Tidak masuk akal. Jadi kalau peristiwa Isra Mi'raj mau dihitung dengan logika murni, tidak bakal nyambung. Nggak bisa. Ada hal-hal terkait Isra Mi'raj itu kita terima aja, dan kita jadikan sebagai inspirasi untuk mempertebal keimanan kita. Bagaimana bisa diilmiahkan? Isra Mi'raj terjadi sekali doang kok. Bagaimana bisa diobservasi? Peristiwanya cuma sekali, nggak berulang-ulang. Kalau dalam ilmu pengetahuan kan sesuatu yang berulang-ulang. Kejadiannya beberapa kali, baru dilihat gejalanya sama, baru bisa disimpulkan. Ini enggak sekali doang. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini hubungannya bersifat horizontal. Jadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dua masjid. Dulu kiblatnya umat Islam itu yang awal Masjidil Aqsa. Jadi ketika di Madinah, di periode awal di Madinah turun perintah sholat itu, kaum muslimin kesana. Makanya kan ada yang disebut Masjid Kiblatain kan. Karena memang kaum muslim pernah menuju itu 16 atau 17 bulan orang sholat mengarah ke Masjidil Aqsa. Padahal ketika difardukannya sholat 5 waktu itu dan orang menghadap ke kiblatnya adalah Masjidil Aqsa, Nabi itu menginginkan supaya Masjidil Haram. Tapi Allah baru memperkenankan memindahkan arah kiblat ke Masjidil Haram itu setelah 16 atau 17 bulan. Itu juga pertanda bahwa ayat Al-Quran bukan Nabi Muhammad yang mengatur kan, Allah yang mengatur. Nabi Muhammad hanya menerima dan menyampaikan. Kadang Nabi mengharapkan sesuatu turun wahyu, nggak turun-turun. Wahyu pertama Iqra dengan wahyu berikutnya itu kan lebih 2 tahun. Ketika Nabi kena di istrinya Aisyah dituduh dalam tanda petik berselingkuh lah ya. Itu hadisul ifki, cerita miring tentang Aisyah berkembang. Nabi Muhammad nggak bisa membuktikan, saksi juga nggak bisa membuktikan, kecuali pengakuan Aisyah sendiri dan seorang sahabat yang soleh yang tidak pernah, hanya karena ketemu dengan Aisyah di perjalanan kemudian bareng, dan itu pun Aisyah di atas unta, dia jauh di belakang mengiringi. Tapi sampainya ke Madinah, cerita berkembang Aisyah orang munafik mengembangkan. Nabi Muhammad nggak bisa membuktikan. Jadi Nabi Muhammad dan keluarganya ditimpa
isu tidak sedap saat itu. Bagaimana Nabi menghadapi? Mau membenarkan Aisyah. Ini cerita yang berkembang. Nabi Muhammad percaya kepada Aisyah. Tapi secara pembuktian hanya pengakuan, dan apapun yang dikatakan oleh Aisyah, orang-orang tidak akan percaya. Sehingga Nabi mengharap ada ayat yang turun. Sebulan baru ayat itu turun. Setelah ayat itu turun, bersih namanya Nabi Muhammad dan keluarganya kan. Aisyah bebas dari itu. Lama kan? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa waktu itu belum berbentuk masjid, belum berbentuk bangunan masjid. Makanya sebenarnya dalam peristiwa Isra Mi'raj itu banyak juga riwayat-riwayat yang ditolak. Banyak riwayat ditolak. Misalnya digambarkan Masjidil Aqsa waktu itu pintunya begini, pintunya macam-macam bangunannya. Padahal waktu itu belum berbentuk apa-apa. Maka banyak juga. Nah, perjalanan itu apakah dengan ruh dan jasad atau ruh saja? Nah, ini kan terjadi perdebatan di kalangan ulama kan. Perdebatan yang bersifat teknis seperti itu tidak mengurangi keimanan kita. Silakan aja. Tapi intinya yang kita percaya dari Isra Mi'raj, kejadian itu memang terjadi. Semua ulama sepakat kejadian itu terjadi, dan itu kejadian luar biasa dan mengandung hikmah besar. Tapi peristiwanya, apakah nanti ruh dengan jasad, ulama kan beda pendapat ya. Silahkan orang berbeda. Kalau berbeda dalam itu, ini saya menganut pendapat yang ruh dan jasad, yang satu mengatakan ruhiyah saja. Nah, itu enggak ada masalah. Itu perdebatannya sah-sah saja. Ini relasi horizontal. Ini ada hikmah di situ. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Itu relasi horizontal, simbolik. Seorang yang beriman harus bagus relasi horizontalnya, relasi sosialnya kepada orang lain, kepada lingkungan sekitar, kepada alam. Nah, orang beriman kan seperti itu. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan juga karakteristik orang bertakwa. Relasi baiknya kepada orang, relasi baiknya kepada alam semesta. Nah, ini tergambar sebenarnya dari minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Beriman tapi relasi sosialnya kurang, nggak bisa diapa-apain. Orang beriman itu relasi sosialnya harus kuat. Berikutnya lagi, minal Masjidil Aqsa, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Linuriyahu min ayatina. Tujuannya untuk apa? Untuk memperlihatkan. Allah menyatakan di situ, kami hendak memperlihatkan kepada Nabi Muhammad ayat-ayat kami, tanda-tanda kebesaran kami. Tentu bukan hanya untuk Nabi Muhammad, tapi untuk hambanya, kita-kita umatnya, seluruh manusia melalui Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad sudah diperlihatkan banyak hal yang tidak dijangkau oleh orang-orang biasa. Bahkan nabi-nabi yang lain pun tidak merasakan. Itulah keistimewaan Nabi Muhammad dan keistimewaan Isra dan Mi'raj. Kemudian nanti naik dia Mi'raj. Nah, Mi'rajnya itu kan dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Itu tidak disebut dalam ayat itu, tapi ada di surah An-Najm. Naik. Nah, peristiwa Mi'raj ini itu bisa disimbolkan dengan peristiwa atau simbolisasi relasi bersifat vertikal. Jadi orang beragama, ya tentu ini fokus utamanya relasi vertikal, simbolik ya. Artinya menjaga hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah itu menjaga relasi baik kita kepada Allah, di samping relasi sosial kita. Jangan hanya relasi ke atas, relasi kepada Allah vertikal, relasi horizontal minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa dilupakan. Enggak boleh. Dua hal yang harus seia sekata.
Makanya salah satu produk, output ya, bahasa kekiniannya output dari peristiwa Isra dan Mi'raj adalah difardukannya sholat. Sholat 5 waktu. Awalnya banyak itu rakaatnya. Ketemu dengan Nabi Musa, Nabi Muhammad 50 kali. Nabi Musa bilang, jangan, umatku aja yang secara fisik lebih kuat dari Anda, itu saya akan berat dengan itu. Mohonlah keringanan kepada Allah. Akhirnya kembali kepada Allah, diberikan keringanan jadi 5 waktu. Sehari 5 waktu, 17 rakaat itu. Itu udah hasil negosiasi itu ya. Nah, itu permintaan dan dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sholat? Sholat itu mewakili ibadah yang lain. Segala ibadah yang lain sebenarnya terhimpun dalam sholat. Puasa ada dalam sholat. Makanya nggak sah sholatnya orang sambil sholat makan, minum, atau ada selipan makanan yang ada di gigi. Kemudian dia sholat, ketika sholat keluar itu dan sempat dikunyah-kunyah baru ditelan, batal. Makanya kan Nabi mengatakan, kita diminta untuk membersihkan mulut, gigi sebelum kita sholat. Dianjurkan untuk begitu. Minimal kita wudu, ada kumur-kumur di situ kan. Ketika kita sholat, di dalamnya ada syahadatain. Ketika kita sholat, di dalamnya ada zakat. Zakatnya apa? Berpakaian, pakaian yang baik kan? Ini kan dari harta kita di sini. Itu simbolik dari zakat. Kita berpakaian bukan harus mahal dan baru, tapi bersih, menutup aurat dan memang layak. Itu dari mana? Dari harta kita sisihkan untuk membeli itu. Itu simbolik dari zakat. Haji di mana? Kiblat kita. Kiblatnya, karena kiblat kita itu, kiblatnya mata di mana? Tempat sujud. Kiblatnya badan kita Masjidil Haram, Ka'bah. Kiblatnya hati kita Allah. Orang kiblatnya seperti itu. Jadi kalau orang sholat jangan kemana-mana penglihatan. Fokuskan ke situ supaya gerakan-gerakan yang kita lakukan terbantu untuk. Jadi kenapa sholat ini diperlukan? Itu salah satu hikmahnya. Jadi banyak keistimewaan dari peristiwa Isra Mi'raj. Tentu saja memperlihatkan ayat-ayat kebesaran, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika mungkin ada yang mau didiskusikan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasan pada waktu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu beliau diberitakan naik burak. Nah, pada waktu Mi'raj, apakah burak itu masih dipakai oleh beliau untuk ke atas? Terima kasih Ustaz. Baik, buraq itu kan itu dari kata bar. Makanya dalam ayat Al-Qur'an, yakadul barqu yakhtafu absarahum. Hampir-hampir petir kilat itu menyambarnya kan. Jadi buraq itu ada yang memaknai secara physically. Ya, fisik itu mungkin dianggap sebagai binatang mirip keledai, tapi kuda juga, jadi pertengahan di situ lah ya. Kecepatannya itu sangat ini. Tapi ada juga yang memaknai burak itu simbolik sebenarnya. Saking cepatnya jarak tempuh yang
dialami oleh Nabi Muhammad ketika perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Terus apakah ketika Nabi sampai itu ke Mi'raj, Burak itu mengikuti? Kita nggak menemukan riwayatnya untuk sampai ke Mi'raj itu, karena peristiwa Mi'raj itu peristiwanya kan jalurnya ke atas ya, artinya vertikal. Kalau tadi horizontal, Burak bisa jadi dipakai. Tapi kalau itu sudah beda ininya, nuansanya sudah beda. Jadi Burak itu tidak sampai ke sana. Apalagi di atas sampai ke Sidratul Muntaha, itu tidak. Nabi-nabi yang lain pun dalam hal tertentu tidak sampai ke sana. Nabi Muhammad diberikan keistimewaan karena ketemu dengan beberapa nabi kan. Ketemu dengan Nabi Musa, ketemu dengan Nabi Ibrahim. Ternyata Nabi Muhammad melampaui itu. Jadi nabi yang lain pun banyak yang dibandingkan dengan Nabi Muhammad, banyak hal yang diperoleh Nabi Muhammad saat itu yang tidak diperoleh oleh nabi-nabi yang lain. Apalagi Burak ya. Saya kira itu jawaban saya, Pak. Itu ada Pak Kris ya. Ini Pak Kris sahabat saya nih. Sahabat saya ini sekjen di Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren Indonesia. Dari Pesantren Seluruh Indonesia bekerjasama dengan Bank Indonesia. Ini beliau Dr. Syahrullah jadi sekjen, wakil sekjen atau sekjen bersama saya sebagai ketua juga bersama teman. Jadi terima kasih Pak Syahrullah berkenan hadir di Masjid An-Nasr ini. Dokter, saya mau tanya ini, Rasulullah pada saat memperjalankan ke Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha, berarti beliau berjumpa dengan Allah. Bagaimana zat yang mulia yang manusia mungkin nggak kuat, seperti Nabi Musa kan mau berbicara dengan Allah begitu kena sinar dan suaranya kan tidak kuat. Rasulullah SAW ini sangat luar biasa. Mungkin sempat melihat neraka surga juga. Nah, bagaimana beliau bisa balik ke bumi lagi dalam keadaan seperti manusia, atau apakah itu perjalanan ruh atau fisik? Karena menerjemahkan frekuensi yang berbeda itu menurut saya itu enggak gampang. Mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kritis pertanyaannya. Baik, apakah perjalanan itu ruhiyah atau jasadiyah? Itu saya sebutkan tadi, memang terjadi perdebatan di kalangan pengkaji Islam. Apakah ruhiyah atau jasadiyah? Karena dalam sebuah riwayat juga dikatakan Aisyah istri Rasul, subuh hari itu Rasul ada di pembaringannya kan, sudah ada di situ, ada beliau di situ. Jadi apakah ruhiyah, jasadiyah? Kalau disebut jasadiyah, ada kemungkinan juga berdasar ruhiyah dan jasadiyah. Ada yang mengatakan cuma ruhiyah, jasadnya enggak. Tapi kalau ruhiyah hanya ruhiyah saja, jasadiyahnya enggak, ya mungkin aspek keluar biasaannya biasa aja kan, namanya ruhiyah. Tapi kalau ada jasadiyahnya, ya jadi beda pendapat ya, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait dengan itu. Nah, mengenai perjumpaan dengan Allah, perjumpaannya mungkin tidak bisa kita bayangkan bagaimana saya bertemu dengan Bapak seperti ini, karena dimensinya berbeda ya. Allah itu bukan berjenis materi, tidak butuh ruang, tidak butuh waktu, beda dimensinya. Bahkan dalam ilmu kalam itu, semua yang kita bayangkan tentang Allah bersifat material, itu bukan Allah.
kullu ma khatara bi balikum anillahi an zatillahi fahuwa bikhilafi. Semua yang tertera dalam benak kita terkait zatnya Allah, Allah pasti berbeda dengan itu. Saking tidak bisanya dibedakan, tidak bisanya kita menyamakan Allah dengan makhluk. Maka Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak, kalau dalam bahasa Arab kan gini, laisa kamitslihi. Ka itu huruf yang bermakna tasbih. Kemudian ada lagi kata misal. Jadi seperti itu, ka bermakna seperti, misal juga seperti. Tidak dikatakan laisa mislahu. Tapi ada ka misal. Padahal ka dengan misal maknanya sama-sama, itu seperti semua. Jadi kalau diartikan tidak ada yang seperti Allah kan. Saking sulitnya untuk dibayangkan. Nabi Musa tidak bisa menggapai itu. Karena Nabi Musa itu disebut sebagai kalimullah, yang bercakap-cakap dengan Allah. Jadi Nabi Musa bisa bercakap-cakap dengan Allah, disebut kalimullah. Tapi untuk melihat kan enggak. Itu simbolik, bukan berarti begini, simbolik maksudnya bahwa Allah memang tidak bisa bertempat. Unzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Nabi Musa kan diminta, lihat, coba lihat ke gunung itu. Ketika gunung itu tetap di tempatnya, kamu akan lihat saya. Ternyata gunung itu hancur kan? Dan Nabi Musa pingsan. Artinya ada keterbatasan makhluk yang bersifat materi ini untuk menggapai Allah. Nabi pun kan beda-beda tingkatannya. Nabi beda-beda keistimewaannya itu. Nabi Muhammad ya udah di diri Nabi Muhammad semua keistimewaan itu ada di situ. Meskipun Nabi Muhammad itu tidak pernah menyatakan saya lebih baik dari nabi lain. Nabi Muhammad selalu menyatakan menyanjung nabi-nabi yang lain. Nabi Muhammad misalnya mengatakan, jangan mengutamakan saya ketimbang Nabi Yunus. Nabi Yunus punya kelebihan. Nabi Muhammad sendiri yang bilang begitu. Tapi dalam kenyataannya Nabi Muhammad banyak keistimewaan dibanding Nabi yang lain. Nabi Muhammad ketika Mi'raj itu sisi istimewa itu, menerima langsung perintah dari Allah. Nah, perjumpaannya seperti apa? Apakah berhadap-hadapan? Sulit untuk dibahasakan. Yang jelas Allah ya memberikan perintah langsung kepada Nabi Muhammad. Jadi satu-satunya perintah dalam syariat agama kita itu langsung diterima di Sidratul Muntaha. Kalau perintah puasa kan di bumi semua itu. Perintah berzakat di bumi, perintah berhaji di bumi. Tapi sholat, nah itu di Mi'raj kan itu baru diperintah. Di atas sana. Itu keistimewaan sholat. Nah, terkait pertemuan langsung, nah kita nggak bisa membayangkan seperti apa pertemuan itu. Seperti apa pertemuan? Apakah begini? Karena lagi-lagi sulit untuk dilogikakan ya. Yang jelas yang kita imani, Nabi Muhammad langsung menerima dari Allah. Bentuk langsungnya seperti apa? Apakah ini? Itu bisa cukup kita imani bahwa memang diterima langsung di Sidratul Muntaha peristiwa perintah sholat itu. Itu keistimewaan sholat. Itu keistimewaan Nabi Muhammad. Saya kira itu jawaban saya. Masih? Udah selesai ya dengan jam 6. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Saya mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaian saya. Mudah-mudahan kita sehat semua, sehat walafiat, dan mudah-mudahan situasi di sekeliling kita, di negara kita semakin membaik, kita semua aman, ya. Kita semua aman dan kita semua sehat walafiat dan situasi lebih baik lagi ke depan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, wallahu a'lam bishawab.
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma walli alaina khiyarana wa la tuwalli alaina syirarana. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Allahumma salli